Halo, ketemu lagi dengan Bu Fani di mata kuliah formulasi sediaan herbal. Hari ini kita akan belajar tentang formulasi sediaan shampoo. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar depan ini bukan saya promosi ya, tapi ini adalah contoh-contoh sampo yang sekarang banyak beredar di pasaran dan kalau kita lihat ini ada plus-plusnya. Jadi ada zat tambahannya sekarang banyak yang menggunakan bahan tambahan dari herbal ya, kayak contohnya ini yang cukup terkenal Natur, ini menggunakan ekstrak dari ginseng, atau misalnya ini menggunakan minyak zaitun. Kemudian kalau yang lain nih ada yang menggunakan ekstrak dari tanaman untuk menghilangkan ketombe dan juga untuk melembutkan. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu sebenarnya shampoo itu apa, kemudian nanti bahan-bahannya apa, macam-macamnya apa. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi ya. Nah, ini definisi umum dari shampoo. Shampoo itu adalah sediaan kosmetik, jadi ini masuk sediaan kosmetik untuk mengeramas rambut ya, kemudian hingga kulit kepala dan rambut itu bisa bersih. Jadi sedapat mungkin nanti rambutnya itu tidak hanya bersih tapi juga berkilau, indah dan juga mudah diatur. Yang jelas jadi sehat gitu ya, tidak kusut. Jadi kalau teman-teman lihat nih di gambar, ini kalau misalnya sebelum menggunakan shampoo dia rambutnya tuh kusut, lepek gitu. Nah, dengan adanya shampoo ini harapannya itu bisa membersihkan rambut itu dari kotoran-kotoran sehingga nanti bisa menjadi tidak hanya bersih ya, berkilau, juga indah, dan ini mudah diatur ya, jadi nggak kusut. Kalau dulu orang zaman dulu itu menggunakan shampoo itu dari tanaman ya, banyaknya dari tanaman, dari sari biji lerak, dari ampas kelapa gitu ya, kemudian dari sari abu merang atau sekam padi ya. Nah, ini banyak digunakan untuk keramas. Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh rambutnya panjang, bisa lebat, kemudian hitam, itu biasanya karena dari menggunakan bahan-bahan dari alam ini. Tapi kemudian karena sekarang seiring berkembangnya zaman juga ditemukan deterjen sintetik gitu ya. Nah, ini beralih dari bahan-bahan ini. Kalau dulu bahan-bahan tanaman ini hanya mengandalkan saponin gitu yang ada di tanamannya ya. Jadi saponin itu nanti juga bisa menghasilkan busa yang membantu gitu ya untuk membersihkan rambut gitu ya. Nah, dengan adanya deterjen sintetik mulai ditinggalkan. Tapi sekarang gitu ya, sekarang ini sudah mulai beralih lagi, orang-orang juga sudah mulai kalau disebutnya back to nature gitu ya, kembali ke alam, sehingga nih bahan dari shampoo itu juga biasanya diberikan bahan tambahan atau zat tambahan itu merupakan bahan-bahan dari herbal juga sebagai plusnya gitu ya. Meskipun kalau nanti yang merupakan bahan utama dari sampo itu deterjennya atau surfaktannya. Jadi kalau ada herbsnya di situ itu merupakan bahan tambahannya. Nah, bentuk sediaan shampoo sendiri itu sebenarnya bermacam-macam ya. Ada yang dia bentuknya serbuk, jadi padatan, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya pasta, ada yang bentuknya lotion atau krim cair, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya aerosol. Nah, yang nanti akan kita bahas lebih jauh itu adalah yang bentuknya cair, karena sekarang yang di pasaran kan mayoritas yang cair ya. Teman-teman juga banyak kan juga menggunakan shampoo-nya kan yang liquid gitu ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya fungsi shampoo? Kalau tadi sempat saya singgung, ya dia fungsi utamanya membersihkan rambut. Ya, tidak hanya rambut tapi juga termasuk kulit kepala. Ya, dari apa ya? Dari kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran ini tidak hanya berasal dari sebum saja, ya, atau dari sebum itu ini ya minyak hasil sekresi dari kelenjar sebaceus. Jadi tidak hanya sebum saja, tapi juga namanya kulit kepala ya, namanya sel-sel kulit itu kan pasti ada regenerasi ya. Jadi kalau ada yang mati kan dia harus digantikan dengan sel-sel yang baru. Nah, ini sisa-sisa dari kulit kepala ini juga perlu dibersihkan. Kalau tidak, dengan adanya sebum, adanya sisa-sisa kulit kepala, nah ini bisa menumpuk menjadi ketombe. Kemudian tidak hanya itu, ini dari kita bersihkan juga dari polutan yang ada di udara. Ya, namanya di udara kan pasti banyak debunya, banyak kotorannya, banyak kuman-kumannya juga gitu ya. Juga kita bersihkan dari residu produk perawatan rambut yang lain. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kalian
lagi kondangan terus pakai hairspray atau rambutnya dicat gitu ya. Nah, itu kan juga ada residunya. Ya, ada sisa-sisa dari produk untuk rambut gitu ya. Nah, ini juga perlu kita bersihkan. Kalau tidak nanti lama-kelamaan akan menumpuk. Nah, selain itu, selain membersihkan, maka shampoo itu juga punya fungsi yang lain, dia sebagai conditioner yang melembutkan. Ya, tidak hanya melembutkan, nanti juga rambutnya akan terasa lembab gitu ya. Kemudian menstimulasi pertumbuhan rambut, kemudian membuat rambutnya mudah disisir dan diatur, menjaga kilau rambut ya. Kemudian melindungi rambut dan juga kulit kepala. Artinya apa ya? Ini kan biasanya di shampoo itu juga bisa kita tambahkan zat-zat yang lain, misalnya antioksidan, kemudian atau untuk penambah kilau rambut atau ditambah vitamin dan lain sebagainya. Jadi ini untuk melindungi rambut dan juga kulit kepala itu dari kerusakan. Nah, kalau kita perhatikan nih gambarnya yang ada di samping ini yang kalau misalnya tidak dirawat ya, rambutnya asal aja nih pakai tidak menggunakan sampo yang sesuai, lepek gitu ya, lepek, kering, kusut gitu. Nah, dengan menggunakan shampoo yang dia itu cocok dengan kondisi rambut dan juga kulit kepalanya, maka ini bisa dihasilkan nanti rambutnya itu tumbuhnya sehat, tumbuhnya berkilau, tumbuhnya bagus gitu ya kondisinya. Oke, next kita lihat yang selanjutnya. Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme kerja dari shampoo itu? Nah, shampoo ini kalau kita lihat keterangannya di sini, dia bekerja secara fisik. Artinya apa? Artinya ketika dia ini kita gunakan, tidak akan mempengaruhi kandungan kimia yang ada di dalam rambut. Yang dipengaruhi apa ya? Hanya yang ada di luar aja, makanya hanya fisik. Dia mengangkat kotoran-kotoran, lalu nantinya akan biar kotorannya kenapa kok diangkat ya? Biar nanti mudah untuk dibilas bersama dengan air. Jadi kalau tadi sempat saya singgung bahwa yang bahan utama dalam shampoo itu adalah surfaktannya atau deterjennya, maka mekanisme kerjanya itu adalah mekanisme kerja dari surfaktan juga nanti. The chain float away mechanism, yaitu membersihkan rambut dengan mengangkat kotoran dan sebum. Ingat bahwa surfaktan itu kan dia punya sisi lipofilik dan juga hidrofilik. Jadi sisi lipofiliknya dia akan mengikat minyak, mengikat sebum ya. Kemudian ini akan diangkat, dan sisi hidrofiliknya itu akan menyebabkan dia ini nanti akan mudah terbilas ya, sehingga dikatakan mudah larut dalam air ketika dibilas. Jadi nantinya bersih rambutnya. Jadi surfaktan sendiri ini akan menurunkan tegangan permukaan yang ada di air gitu ya, meningkatkan kemampuan air untuk membasahi kotoran yang melekat. Karena tadi di sisi lipofiliknya dia berikatan dengan minyak dan sebumnya tadi ya, membentuk suatu misel. Ya, misel itu apa namanya? Ram atau gumpalan gitu ya, atau bulatan gitu ya. Nah, ini yang nantinya akan ketika dibilas dengan airnya akan mudah untuk dihilangkan gitu ya. Oke, jadi ini akan mudah terangkat melalui proses pembilasan. Jadi nanti dibersihkan. Nah, beberapa sifat yang harus dimiliki shampoo, tentu saja dia harus bisa membentuk busa yang banyak gitu ya. Kemudian harus bisa terbentuk dengan cepat. Ya, jangan sampai nanti shampoo yang kalau kita formulasikan shampoo ini ya busanya banyak sih, tapi butuh 1 jam dia baru berbusa gitu. Jangan gitu. Jadi harus busanya banyak dan dia bisa diproduksi dengan cepat busanya itu. Kemudian lembut dan mudah dihilangkan dengan pembilasan menggunakan air. Jadi jangan sampai dia cepat terbentuk banyak tapi dibilas dengan air nggak hilang-hilang. Ya, jadi masih ada terus ya. Shampoo itu dia harus mudah dibilas dengan air. Kemudian harus mempunyai sifat deterjensi yang baik, tetapi tidak berlebihan. Artinya apa? Di sini berarti dia itu harus bisa tadi deterjennya mengangkat minyak-minyak, menghilangkan minyak-minyak, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena ya rambut kita itu butuh untuk dilembabkan. Nah, lembab dari rambut kita itu kan dia juga dihasilkan dari adanya sebum itu. Jadi kelembutannya itu karena ada lemaknya. Kalau penghilangan lemak ini berlebihan, maka nanti rambutnya itu menjadi cenderung kering
ya, kulit kepalanya jadi kering, rambutnya jadi kering, jadi mudah kusut gitu ya. Kemudian dapat menghilangkan segala kotoran pada rambut, tetapi dapat mengganti lemak natural yang ikut tercuci dengan zat lipid yang ada di dalam komposisi shampoo. Artinya begini, di shampoo itu biasanya akan ditambahkan conditioner, di mana conditioner itu merupakan senyawa lemak juga. Jadi dia itu kalau digunakan ya, kita pakai shampoo, minyak-minyak dari sebum itu yang tadi udah ada kotorannya itu bisa tercuci, terbilas semua. Tapi dalam formula shampoo yang tadi ada conditionernya, ada minyaknya, ini bisa membantu untuk melapisi rambut sehingga dia ini bisa menggantikan kelembapan dari rambutnya, jadi berasa lembutnya, nggak benar-benar kering. Kemudian tidak boleh mengiritasi kulit, kepala dan juga mata, dan juga stabil baik dari fisis. Kita bisa lihat dari fisisnya ya, organoleptisnya misalnya dari warnanya, kemudian dari aromanya, kemudian dari bentuknya ya, teksturnya itu seperti apa gitu. Kemudian kita bisa lihat dari viskositasnya ya, viskositasnya atau kekentalannya, apakah terjadi perubahan atau tidak selama penyimpanan. Misalnya disimpan seminggu ternyata dia udah enggak kental lagi, ternyata udah encer yang kayak air putih gitu misalnya, seperti itu. Kemudian bisa dicek dari pH-nya, apakah terjadi perubahan pH pada sediaan shampoo ini selama dalam masa penyimpanan. Nah, kalau terjadi perubahan pH, artinya ini berarti dia ada reaksi kimia yang terjadi di situ. Berarti tidak stabil produk shampoo-nya. Nah, ini bisa berbahaya. Artinya begini, kalau pH itu kan shampoo itu nanti pH-nya akan disesuaikan dengan pH kulit kepala. Kalau dia pH-nya terlalu asam, nanti bisa mengiritasi kulit. Kalau pH-nya terlalu basah, ini bisa merusak kualitas dari rambut. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Nah, ini menjadi syarat utamanya juga. Nah, sekarang ini kita kembangkan dari yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi kita lihat, oh ini syarat-syarat atau sifat-sifat yang harus dimiliki shampoo, maka ini merupakan shampoo itu dikatakan baik gitu ya apabila ya ini setidaknya dia memenuhi kriteria ini. Satu, dapat mencuci rambut serta kulit kepala secara keseluruhan. Jadi tidak hanya bagian depannya saja atau tidak bagian akarnya aja, tapi bagian ujungnya nggak bisa tercuci misalnya ya. Jadi harus semua bagian rambut. Kemudian mempunyai daya bersih yang baik dalam berbagai kondisi air. Artinya apa? Ya, kualitas air di berbagai daerah itu kan berbeda-beda ya. Misalnya di ibu kota, kualitas air di ibu kota dengan di pedesaan itu juga bisa berbeda-beda. Jangan sampai nanti kalau shampoo ini digunakan di desa dia bisa berbusa dengan baik, menghasilkan busa dengan baik, tapi dipakai di ibu kota nih airnya karena kondisinya berbeda malah nggak keluar gitu ya airnya, busanya tidak terbentuk. Nah, dia harus dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi air seperti apapun ini masih harus bisa membentuk busa. Daya bersihnya juga harus baik gitu ya. Kemudian tidak toksik dan tidak menimbulkan iritasi ya, ini syarat utamanya juga. Jangan sampai karena kita pakai shampoo itu terkadang ketika bilas itu kan ya dekat area mata ya. Nah, ini kalau misalnya dia toksik, dia mengiritasi, ini akan berbahaya untuk penglihatan. Jadi ini tidak boleh toksik, tidak boleh menimbulkan iritasi. Tidak menimbulkan luka pada kulit kepala dan rasa pedih di mata saat digunakan. Jadi ini penting untuk diperhatikan ya, penggunaan atau pemilihan bahannya. Kandungan surfaktannya tidak membuat rambut dan kulit kepala menjadi kering. Ya, nanti saya akan jelaskan bahwa terkadang gitu ya di formulasi shampoo itu memang kan bahan utamanya ya surfaktan ini ya, tapi perlu kita kombinasikan juga, tidak hanya satu macam saja, karena ada surfaktan yang dia itu daya bersihnya itu sangat tinggi sehingga itu malah kalau terlalu sering digunakan itu bisa menyebabkan friksi gitu ya di rambut, jadi kusut, jadi kering, terlalu kering. Kemudian yang keenam, memiliki konsistensi yang stabil, dapat menghasilkan busa dengan cepat, lembut dan mudah dibilas dengan air serta tidak meninggalkan sisa pada rambut dan kulit kepala.
dapat menghasilkan rambut yang halus, mengkilat, tidak kasar, tidak mudah patah, serta mudah ditata. Kemudian setelah pencucian rambut harus mudah dikeringkan. Ya, jangan sampai setelah dicuci kok rasanya masih kayak lepek gitu ya, kayak nggak kering-kering gitu, sulit untuk kering. Nah, yang terakhir adalah mempunyai warna dan aroma yang menarik. Tentu saja ini menjadi faktor yang menentukan ya apakah konsumen itu akan membeli shampoo atau tidak, akan membeli produk kita atau tidak. Karena yang dilihat pertama kali itu pasti akan adalah tampilan luarnya ya. Tampilan luarnya warnanya menarik, aromanya harum gitu ya, teksturnya lembut gitu ya. Kalau misalnya dia warnanya jelek gitu ya, baunya nggak enak gitu ya, apalagi tidak ada kelebihannya, misalnya tidak ada vitaminnya, tidak ada nilai plus-plusnya, nggak ada antioksidannya misalnya, ya menjadi kurang diperhitungkan untuk dibeli ya. Jadi ini harus punya warna menarik, aromanya juga harum gitu, teksturnya lembut gitu ya. Oke, next. Jenis-jenis shampoo itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Jadi shampoo itu dapat dikemas dalam berbagai bentuk sediaan. Ya, ini tadi ada bubuk, larutan jernih, larutan pekat, larutan berkilat, krim gel, aerosol dan lain sebagainya. Dengan jenis-jenisnya itu ada shampoo dasar atau basic shampoo. Mungkin tidak terlalu saya ulas ya, tapi ini untuk pengetahuan saja. Shampoo dasar yaitu shampoo yang dibuat sesuai dengan kondisi rambut. Misalnya ya ada rambutnya kering, ada rambutnya normal, rambutnya berminyak. Ya, ini kita akan sesuaikan formulasinya gitu ya. Kemudian shampoo bayi atau baby shampoo itu ya shampoonya tidak menggunakan bahan yang bisa mengiritasi mata dan mempunyai daya bersih sedang. Jadi ini kalau bayi itu kan rambutnya juga masih belum sebanyak kalau misalnya pada usia anak-anak ataupun orang dewasa, sehingga dan dia juga seringkali kan tidak bepergian seperti kita ya, jadi kotorannya juga tidak banyak, sehingga ini daya bersihnya yang sedang aja, terutama karena kulit bayi itu juga kan masih minim sebum ya, jadi masih minim sebum, sehingga tidak perlu yang terlalu keras ya, atau tidak perlu yang daya bersihnya terlalu kuat karena nanti takutnya malah mengiritasi. Kemudian shampoo dengan pelembut atau conditioner, ya ini yang biasanya disebut sebagai shampoo 2 in 1 atau 3 in 1 gitu ya. Jadi ada kandungan conditionernya, ada kandungan vitaminnya atau antioksidannya tadi ya, dan lain sebagainya. Kemudian shampoo profesional, ya ini biasanya shampoo yang mempunyai konsentrasi bahan aktif lebih tinggi, sehingga ketika digunakan ini harus diencerkan sebelum pemakaian. Biasanya sering menggunakan itu yang di salon-salon gitu ya, yang di salon-salon atau penata rambut gitu. Nah, ini biasanya menggunakan shampoo-shampoo yang profesional seperti ini. Kemudian shampoo medik atau medicated shampoo, ini adalah shampoo yang dikhususkan untuk yang bermasalah dengan kulit kepalanya atau punya permasalahan pada rambutnya gitu ya. Misalnya dia ini berketombe, maka shampoo-nya itu yang mengandung anti ketombe ya, misalnya ada sulfur, ada kandungan tarnya atau asam salisilat atau yodium atau yang lain ya, atau dia kulitnya itu sering mengalami dermatitis. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan dengan bahan aktif yang lain. Jadi untuk perawatan medis ya, lebih ditujukan ke kesehatan kulit gitu ya. Nah, ini contohnya ada tambahan tabir suryanya, misalnya paba gitu atau non paba gitu ya. Nah, ini jenis-jenis shampoo. Lalu apa sebenarnya komponen dari shampoo itu? Yang utama ini yang saya berikan warna merah. Jadi sebenarnya surfaktan saja itu sudah cukup untuk dia itu bisa menghilangkan tadi ya minyak, menghilangkan kotoran-kotoran, karena ya yang nantinya akan mengangkat dan menghilangkan tuh ya surfaktannya ini ya, yang tadi punya dua sisi ya, lipofilik dan juga hidrofilik. Tapi agar sediaan shampoo itu menjadi lebih stabil, lebih menarik, lebih mudah diterima oleh konsumen ya, misalnya dengan
menutupi bisa menyeimbangkan kekurangan dari surfaktan yang terlalu kuat misalnya tadi, maka bisa ditambahkan bahan-bahan yang lain, yaitu ada foaming agent atau pembentuk busa, kemudian ada pelembut atau conditioner. Ini tadi yang fungsinya untuk menggantikan ketika minyak atau lemak yang ada di rambut ini yang sudah kotor tadi itu dihilangkan. Nah, ini biar dia tetap bisa lembut, maka digantikan oleh lemak yang ada di shampoo ya, conditioner. Kemudian pengental atau thickener, kemudian pengeruh, pacifier, atau juga clarifying agent. Jadi ini gunanya ya salah satu ya kalau yang pengeruh dan clarifying agent, karena ini berkebalikan. Kalau pengeruh itu kan dia untuk memburamkan sediaan, sedangkan kalau clarifying dia untuk menjernihkan. Jadi ya jangan digabung dua-duanya. Kita mau pilih sediaannya itu jernih atau sediaannya itu yang dia warnanya opak ya, artinya tidak tembus cahaya gitu ya. Jadi ini salah satu. Kalau pengental ya untuk meningkatkan viskositas. Kemudian pemisah logam biasanya ditambahkan karena tadi shampoo itu kan ada syarat bahwa dia itu harus bisa digunakan di segala macam kondisi air. Nah, terkadang kalau airnya itu air sadah ya, yang dimana logam-logamnya itu banyak, maka surfaktan itu akan sulit untuk membentuk buih ya. Nah, ini harus dikelat dulu nih logam-logam yang ada di air, maka di sediaan shampoo itu ditambahkan pemisah logam atau chelating agent, atau di sini disebutnya sebagai sequestering agent, sama ya. Kemudian pH balance ya, pH balance ini untuk menyeimbangkan pH tadi, karena tadi ya dia harus pada rentang pH tertentu. Terlalu asam akan mengiritasi, terlalu basah akan merusak ya. Kemudian ada pewarna, pengaroma ya atau parfum. Kemudian bahan tambahan lain ya apa, misalnya ada pengawet, atau kita mau menambahkan special aditifnya tadi ada vitamin, ada asam amino misalnya, ada antioksidan atau yang lain ya. Jadi ini termasuk dalam bahan tambahan ini. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari surfaktan. Ya, surfaktan ini merupakan bahan aktif utama ya yang ada di shampoo, berupa deterjen pembersih sintetis ya. Kalau sekarang hampir semua sediaan shampoo itu bahan utamanya yang digunakan sebagai surfaktan itu adalah deterjen sintetis ini ya, jadi sintetis. Sedangkan kalau di situ ada tambahan ekstraknya dari bahan alamnya, itu biasanya merupakan bahan aktif tambahan ya. Jadi misalnya diambil kelebihannya dari bahan aktif tambahan itu, misalnya sebagai pewarnanya kah, atau sebagai peningkat antioksidannya kah, atau yang lain gitu ya, yang cocok untuk kondisi rambut pemakai itu. Tapi ada tidak Bu kalau misalnya sediaan shampoo yang dia full herbal? Ya ada saja ya mungkin, tapi nggak lazim juga dijual di pasaran, karena namanya ekstrak herbal itu kan dia lumayan mahal ya, cukup mahal, sehingga dalam proses produksinya pasti ya jadi jatuhnya itu harganya jadi lebih mahal, sehingga memang tidak banyak digunakan ya, tidak banyak digunakan. Oke, kemudian deterjen bekerja dengan cara menurunkan tegangan permukaan. Ini teman-teman sudah sangat hafal lah ya bagaimana mekanisme kerja dari surfaktan ini. Ya, biasanya digunakan lebih dari satu surfaktan dalam shampoo. Jadi memang tidak hanya satu tapi kombinasi. Yang utama itu disebut sebagai surfaktan primer, selebihnya adalah surfaktan pelengkap atau surfaktan sekunder. Jadi yang aktif digunakan nanti yang akan bekerja untuk mengangkat kotoran-kotoran dan menghilangkan minyak-minyak tadi, ini yang surfaktan primer. Surfaktan pelengkap itu tugasnya untuk apa? Ya tadi untuk mengkompensasi, terutama karena si surfaktan primer ini punya kekurangan. Nah, ini biasanya dia akan digunakan untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. Seperti surfaktan primer yang biasa digunakan itu surfaktan yang anionik. Dia ini punya daya membentuk busa yang sangat baik gitu ya. Tapi itu tadi cenderung kalau digunakan berlebihan, maka dia akan membuat kulit kepalanya itu menjadi kering nih, rambutnya kering, jadi mudah kusut, sehingga nih
harus dikombinasi dengan surfaktan yang lain. Ini bisa menurunkan ya. Jadi karena itu kombinasi kan jumlahnya jadi bisa diturunkan ya, dikombin. Nah, selain itu surfaktan pelengkap itu juga bisa untuk mendukung pembentukan busa. Jadi seringkali digunakan untuk foaming agentnya juga. Nah, jadi surfaktan yang dipilih dapat dari golongan yang sama atau dari golongan surfaktan lain. Nah, umumnya berbeda. Jadi diambil kelebihan-kelebihannya masing-masing gitu ya. Surfaktan itu berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya dibagi menjadi 4 kelompok ya, ada anionik, ada kationik, ada non-ionik dan juga amfoterik. Yang anionik ini mengandung gugus hidroksil bermuatan negatif. Jadi ini yang paling sering dipakai teman-teman, surfaktan anionik ya. Contohnya ada natrium stearat, natrium lauryl sulfat. Mungkin nanti kalau saya berikan contoh formula, ini yang paling sering muncul, Na lauryl sulfat ya, atau SLS, sodium lauryl sulfat sama. Kemudian surfaktan kationik ini mengandung gugus hidrofil bermuatan positif ya. Contohnya turunan dari amonium kuartaner seperti setil pirimidium klorida. Nah, mana di antara keduanya ini yang paling sering digunakan, yaitu yang anionik. Kenapa? Karena ini daya pembentuk busanya itu bagus. Sedangkan kalau yang kationik itu tidak. Ya, ini tidak. Jadi dia itu sulit untuk membentuk busa meskipun dia surfaktan ya. Tapi ya biasanya menurunkan tegangan aja, tapi tidak sampai membentuk busa. Sedangkan yang ketiga ini surfaktan non-ionik. Ini adalah surfaktan yang dia itu tidak ada muatannya, jadi tidak terionisasi ya, dan mengandung gugus-gugus hidrofil dan lipofil yang lemah sehingga larut atau dapat terdispersi dalam air. Nah, ini contohnya polisorbat 80, span 80 dan masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Nah, ini merupakan surfaktan kedua yang juga banyak digunakan setelah yang anionik tadi. Kemudian ini biasanya dikombin ya, anionik dan juga non-ionik ini. Kalau yang anionik dengan kationik ini dia incompatible ya, karena sangat berlawanan, yang satunya negatif, satunya positif. Ini nggak bisa dicampur. Sedangkan kalau yang non-ionik ini dia bisa ya, dia masih bisa mendukung kerja dari surfaktan anionik. Kemudian surfaktan amfoterik itu mengandung 2 gugus hidrofil yang bermuatan positif, kationik, dan juga negatif atau anionik. Nah, ini contohnya betain. Ini juga sering digunakan sebagai kombinasi untuk surfaktan amfoterik. Yang ini ringkasan ya. Jadi ini jenis-jenis surfaktan, ada anionik, kationik, non-ionik, amfoterik. Dan ini sebenarnya nggak masuk ke kategori yang tadi. Jadi ini merupakan yang alami yang banyak ditemukan di tanaman tadi ya, yang dari saponin. Ya, ini kalau anionik ini yang paling sering digunakan di sini catatannya ya, tapi ya karakteristik yang lain dia penggunaan berlebihan menyebabkan rambut kasar, kusam gitu ya. Kalau kationik ini memang daya deterjennya kurang oke tadi ya. Kemudian ini cocok untuk kondisi rambut yang rusak, yang sering diwarnai. Jadi nggak terlalu menyebabkan kering gitu ya di rambut. Kemudian non-ionik ini deterjen yang paling ringan, meningkatkan kualitas antistatik dari shampoo ya, ini membantu rambutnya mudah diatur. Kemudian amfoterik ini yang paling tidak mengiritasi ya pada mata, busanya baik, rambut juga jadi mudah diatur. Sedangkan ini tadi yang kalau yang dari tanaman ya, ya memang jadi deterjennya ya, daya deterjennya itu ya tidak sebaik kalau yang sintetik ya sebenarnya ya. Dia buihnya bisa banyak, cuma busanya banyak gitu ya, tapi mungkin kurang bisa mengikat lemak-lemak gitu ya, untuk melembutkan rambut lebih berkilau dan mudah diatur. Nah, ini contoh-contoh dari surfaktan anionik ya yang banyak digunakan. Ada, ini bacanya gini ya, natrium lauryl sulfat, amonium lauryl sulfat,
triethanolamin lauryl sulfat gitu ya, merupakan pembersih yang baik namun mengeraskan rambut. Kemudian ada laureth sulfat, baik itu dalam bentuk natrium, amonium, triethanolamin. Nah, ini pembentuk busa yang baik dan conditioner yang baik juga. Kemudian sarkosinat, ini baik dalam bentuk natrium, natrium lauryl maupun lauryl, ini daya bersihnya kurang, conditioner yang baik. Kemudian sulfasuksinat, ya, dalam bentuk dinatrium oleamin, natrium dioktil, ini merupakan pelarut lemak yang kuat untuk rambut yang berminyak. Yang paling sering dipakai yang ini, ya, golongan yang ini. Oke. Nah, ini kalau tadi pertanyaannya kenapa sih ini menjadi yang paling sering dipakai, yaitu tadi karena daya deterjennya itu paling baik. Daya deterjennya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan busa ya. Artinya kalau dia semakin bersih rambutnya, maka busa yang terbentuk itu memang semakin banyak. Tapi bisa jadi dia hanya membentuk busa tapi sebenarnya tidak banyak mengikat lemak juga. Jadi daya deterjennya itu kurang gitu. Tapi kalau yang surfaktan anionik, dia daya deterjennya kuat, bisa membentuk busa dengan baik juga. Jadi ini kenapa kok dia itu banyak dipakai dibandingkan dengan surfaktan yang lain, golongan surfaktan yang lain. Nah, surfaktan alami ini ya dari saponin ya teman-teman, dapat ditambahkan dalam formulasi shampoo dan berperan sebagai surfaktan alami sehingga dapat dikombinasikan dengan surfaktan sintetik lain. Ya, sekarang sudah jarang kalau hanya digunakan saponin saja dari atau ekstrak herbal saja, tetap biasanya akan ada surfaktan sintetiknya. Saponin memiliki daya pembersih yang dapat menunjang mekanisme kerja dari shampoo. Ya, dia juga bisa menjadi foam stabilizer. Jadi kalau busa yang jadi ada deterjen atau ada surfaktan itu tadi cepat membentuk busa, tapi bisa jadi busanya ini cepat hilang. Nah, dengan adanya foam stabilizer, ya, makanya nanti ada foaming agent gitu yang membantu stabilitas, maka busanya ini dia menjadi lebih lama, ya, sehingga lebih stabil. Busa lebih lama itu juga lebih disenangi oleh konsumen gitu ya. Jadi ini untuk kepuasan konsumen juga. Ya, jadi bisa untuk foam stabilizer sehingga dapat menunjang stabilitas busa shampoo yang diformulasikan. Oke, next. Nah, yang kedua kita beranjak ya dari surfaktan, kita beralih ke pembentuk busa atau foaming agent atau foam builder. Ini merupakan bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas, volume, dan juga stabilitas busa. Tadi kaitannya itu ke kepuasan konsumen juga. Ya, jadi tidak hanya sekedar ke tampilan, tapi biasanya ya kalau misalnya nanti rambutnya itu semakin bersih, maka pembentukan busanya itu akan lebih baik lagi. Makanya kalau kita habis bepergian rambutnya lepek banget gitu ya, pada keramas yang pertama itu masih busa yang terbentuk kan masih sedikit gitu ya. Nah, tapi sebenarnya itu sudah banyak juga yang minyak-minyak yang terikat di deterjennya. Begitu itu dibilas gitu, lalu kita shampooan lagi itu ya yang kedua, maka ini buih atau yang busa yang terbentuk itu kan makin banyak juga. Nah, ini merupakan bahan surfaktan ya umumnya yang merupakan tadi surfaktan sekunder, jadi dia surfaktan yang pelengkap di mana daya pembusanya ya memang berbeda-beda. Ya, nanti tergantung dari formulatornya pengennya nambahin yang mana. Yang paling sering dipakai itu yang kokamid ya, kokamid DEE. Kemudian dia bisa membantu meningkatkan stabilitas dan juga efek conditioner ya, jadi membantu melembabkan, meningkatkan stabilitas dari busanya juga. Nah, ini persyaratan tinggi busa pada saat diuji tinggi busa untuk dikatakan baik itu kalau dia syaratnya sekian tingginya 1,3 sampai 22 cm. Kemampuan membentuk busa tidak menggambarkan kemampuan membersihkan. Dan tadi sudah saya singgung ya bahwa bisa jadi dia ini sudah banyak nih lemak-lemak yang terikat oleh deterjennya gitu ya. Tapi busa yang terbentuk di situ belum banyak. Ya, kayak tadi kalau kita keramas 2 kali, tapi kalau dia ini
busa yang terbentuk ini bisa bisa diperbanyak dengan kondisi rambut yang lebih bersih sebenarnya. Jadi busa yang terbentuk segera terikat dengan lemak sebum. Jadi dia ini ada apa ya, aktivitas juga dengan lemak sebum. Nah, ini dia bisa menyebabkan rambutnya itu lebih bersih meskipun tadi tidak tidak berkaitan langsung gitu ya. Nah, sehingga kalau dia bisa menghasilkan busa yang lebih banyak, sehingga dia bisa menghasilkan busa yang lebih banyak pada pengulangan pemakaian shampoo gitu. Yang utama yang jelas adalah tadi surfaktannya itu harus bisa berfungsi sebagai deterjen yang baik, bisa mengikat lemak-lemaknya. Ya, selain itu dia memang bisa membentuk busa. Jadi meskipun busa tidak menggambarkan kemampuan membersihkan, tapi busa itu juga bisa membantu mengangkat kotoran-kotoran ini tadi. Ya, jadi mengeluarkan atau mengangkatnya ke permukaan gitu ya. Nah, itu perannya dari busa di situ. Kemudian yang ketiga adalah pelembut ya, atau conditioner atau conditioning agent. Ini merupakan bahan berlemak. Jadi di sini ya catatannya, dia berlemak yang berperan membuat rambut lebih mudah disisir dan diatur. Karena apa? Karena dia nantinya akan menurunkan friksi antar rambut. Bisa terjadi friksi karena tadi terlalu kering, terlalu banyak minyak yang diangkat dari rambut. Kemudian mengkilapkan rambut ya. Dia memperbaiki refleksi cahaya yang mengenai batang rambut. Itu fungsi dari conditioner. Selain itu apa? Selain itu memperbaiki keadaan rambut yang rusak akibat pemakaian shampoo yang berlebih ya, over dry. Jadi terlalu, kalau kalian menggunakan hair dryer, dikeringkannya itu terlalu panas gitu ya, over dry. Kemudian overbrush, jadi terlalu sering disikat, terlalu sering disisir ya, dikeriting, kemudian diwarna-warna segala macam itu ya, gonta-ganti. Hari Senin warnanya kuning, hari Selasa warnanya merah, hari Rabu warnanya hijau gitu ya, digonta-ganti terus. Kemudian di styling ya, tadi dilurusin, dicatok, dikeriting. Nah, ini dia bisa rusak ya rambutnya itu. Nah, ini conditioner itu membantu untuk memperbaiki keadaan rambut yang ini rusak karena macam-macam hal ini. Itu ya. Dan ada syaratnya juga untuk conditioner ini, dia harus mudah dibilas. Ya, tidak meninggalkan rasa berminyak atau lengket di rambut ketika setelah kita bilas. Karena kan kalau misalnya tidak mudah dibilas, ini kayak ya lepek nanti rambutnya jadinya. Begitu selesai keramas ini rambutnya malah lepek, jadi terlalu nempel gitu ya minyaknya. Bahan yang sering digunakan ya, ini adalah lemak, protein, polimer atau silikon ya. Yang paling umum ini ADEPS, kemudian lanolin, oleh alkohol, PVP, ini gliserin. Ini yang termasuk yang populer digunakan sebagai conditioner. Kemudian ada pengental, ada penjernih, ada juga pengeruh. Tadi penjernih atau pengeruh ya, ini salah satu saja. Kita mau formulasikan dia itu menjadi larutan yang jernih atau larutan yang opak gitu ya, yang tidak tembus cahaya. Nah, bahan ini ditambahkan untuk menyenangkan konsumen, jadi lebih kepada kepuasan konsumen sebenarnya, atau selera konsumen. Tidak menggambarkan daya bersih dan konsentrasi bahan aktif dalam shampoo. Ya. Di sini yang pertama adalah thickening agent, digunakan untuk menambah kekentalan atau viskositas shampoo. Jadi ini merupakan syarat penting juga ya, shampoo itu yang nggak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu encer ya. Jangan sampai begitu mau dituang malah kayak ngucur gitu ya, ini cepat habis ya, tidak bisa kita kontrol keluarnya seberapa ya. Tapi juga jangan terlalu kental. Kalau terlalu kental ini nggak ngalir-ngalir ya, mau kita tuang dia nggak ngalir-ngalir terlalu lama, sehingga ya ini harus ada kekentalan tertentu ya. Dan untuk mengatur kekentalan ini biasanya digunakan thickening agent ini. Kekurangannya adalah dia ini bisa membentuk lapisan film pada helai rambut. Jadi memang thickening agent itu kadang bisa melapisi ya, jadi kayak membentuk lapisan ini. Jadi kalau pas
kita keramas tidak bersih, nah ini juga bisa menyebabkan dia itu menjadi sisa nempel terus jadi kayak sisa. Nah ini yang bisa menyebabkan ketombe juga. Kemudian biasanya ini merupakan bahan-bahan yang terbuat dari gom sintetik atau alam ya. Jadi ada gom akasia, ada tragakan, ada hidroksimetil selulosa atau CMC, dan ditambahkan umumnya pada rentang 2-4%. Itu untuk thickening agent. Untuk clarifying agent ini merupakan zat yang digunakan untuk mencegah kekeruhan pada shampoo. Jadi ketika kita itu mau buat sediaannya itu yang seperti ini ya, jadi nggak kelihatan jadi kelihatan bagus gitu, tembus pandang gitu ya, jadi berkilau kalau disorot cahaya gitu. Nah ini kita bisa gunakan clarifying agent terutama untuk shampoo yang dibuat dengan bahannya itu ya banyak sabunnya gitu, yang akan mudah terbentuk busa gitu ya, namanya sabun itu dia dengan penggojokan sedikit saja kan biasanya akan banyak buihnya. Ya ini kalau di proses distribusi, proses penyimpanan ini kan akan mengganggu ya. Nah ini bisa juga biar jernih itu bisa ditambahkan clarifying agent biar nggak kelihatan butir-butirnya misalnya seperti ini, jadi clear seperti ini misalnya. Sangat diperlukan pada pembuatan sampo cair atau sampo cair yang terutama yang jernih ya. Contohnya butil alkohol, isopropil alkohol, etil alkohol, metilen glikol atau ETA. ETA ini nanti juga bisa berfungsi sebagai chelating agent ya, chelating agent. Kemudian opacifying agent ini merupakan zat yang dapat menimbulkan kekeruhan atau warna buram pada shampoo. Penting pada pembuatan sampo yang dia itu krim ya, tadi karena sampo itu macam-macam yang krim atau shampoo krim cair. Jadi kalau yang seperti ini, nah ini mirip seperti krim ya, mirip seperti krim, jadi tidak terlalu encer. Nah itu biasanya ditambahkan opacifying agent. Nah ini merupakan ester alkohol tinggi dan asam lemak tinggi berserta garam-garamnya. Contohnya ini setil alkohol, steril alkohol, glikol atau monostearat, distearat, magnesium stearat, silikat, gom dan lain sebagainya. Ini sedikit aja contoh-contohnya. Kemudian bahan lain yang biasanya ditambahkan dalam formulasi sampo adalah pemisah logam atau sequestering agent atau chelating agent. Nah ini dibutuhkan untuk mengikat logam-logam berat ya, contohnya K, Mg ya, biasanya terdapat pada air sada. Dan logam-logam ini kalau terdapat pada air sada ini bisa menyebabkan deterjen itu menjadi sulit untuk membentuk buih ya. Padahal buih itu juga tadi dibutuhkan untuk membantu mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan gitu kan, bantu proses pembersihan. Jadi ini biar ini tidak mengganggu logam-logam beratnya ini diikat ya. Nah ini yang contoh yang populer adalah ETA. Nah ini dapat digantikan juga oleh surfaktan non-ionik. Jadi kalau kita tidak menambahkan ETA tapi kita di formulasi kita sudah ada surfaktan anionik, ini bisa kita combine dengan surfaktan yang non-ionik, itu juga sudah cukup itu. Kemudian pengatur pH ini diperlukan untuk menetralisasikan reaksi basa yang terjadi dalam proses penyampuan rambut, dan biasanya yang ditambahkan di sini adalah asam sitrat. Nah, berdasarkan standar SNI, pH dari sediaan shampoo itu adalah 5-9. Jangan terlalu asam, jangan juga terlalu basah. Ya, tadi catatannya. Kalau di bawah itu biasanya cenderung mengiritasi, di atas itu nanti menyebabkan kulit kepala dan juga rambutnya itu menjadi kering. Kemudian pengaroma dan juga pewarna ya, pengaroma atau pengharum ini berfungsi untuk memberi keharuman pada sediaan shampoo ya, supaya baunya ya enak, baunya menarik gitu ya. Jadi ini ditambahkan untuk memberikan kesan nyaman bagi konsumen. Lagi-lagi ini untuk kepuasan konsumen gitu ya. Digunakan sesuai kebutuhan, umumnya pada kadar 1-2%. Jadi hanya sedikit saja. Dan seringkali malah nggak sampai sekian. Jadi hanya ditambahkan QS ya, atau sesuai dengan selera aja. Misalnya beberapa tetes aja, 1 atau 2 itu udah cukup gitu ya, boleh gitu.
Ini contohnya ada minyak jeruk, minyak mawar, minyak lavender, dan lain sebagainya. Ya ini cukup cukup sering dipakai juga ya aroma teh hijau. Kemudian pewarna ini digunakan untuk memberikan warna yang menarik pada sediaan shampoo. Ya, jadi mau diwarnain dia warnanya jadi oranye, jadi hijau, jadi biru dan lain sebagainya. Biar kelihatan menarik gitu ya. Ini juga digunakan sesuai kebutuhan, biasanya pada kadar sekian. Tapi sekali lagi namanya untuk pengaroma pewarna itu sesuai selera. Ini batas maksimalnya ya, tapi tidak boleh lebih dari 2% karena dia hanya bahan tambahan. Tapi kalau kurang ini boleh tidak Bu? Ya silahkan, karena itu tadi selera dari formulatornya gitu ya. Contohnya pewarna hijau biasanya dipakai klorofil atau ultramarin hijau. Kalau minggu kemarin kita bahas karmin gitu yang ngasih warna merah, oranye itu juga bisa dan lain sebagainya. Bahan tambahan lain apa saja? Utamanya yang perlu ditambahkan adalah pengawet. Apalagi kalau nanti kita akan memformulasikan sediaan ini, misalnya akan kita tambahkan dengan ekstrak. Sekali lagi yang namanya ekstrak dari bahan alam, dari entah dari tanaman atau dari hewan gitu ya, yang sering kita pakai kan dari tanaman ya. Kalau dari tanaman itu maka ya tetap aja kita tidak bisa kontrol ya pada proses ekstraksinya atau pada proses bahan bakunya, pengumpulan bahan bakunya. Siapa tahu memang masih ada mikroba-mikroba yang nempel di situ. Nah, ini bisa menyebabkan sediaan kita menjadi tidak stabil. Jadi ini perlu ditambahkan pengawet. Nah, ini contoh-contoh pengawet yang bisa digunakan. Nipaki-nipasol sekali lagi masih menjadi yang populer juga meskipun di sini tidak ditulis. Ya, ada formaldehid, ada metil hidroksibenzoat ya. Kemudian alkyl anisol dan lain sebagainya. Anti ketombe ini bisa ditambahkan kalau dia untuk ditujukan untuk yang khusus tadi ya, untuk treatment atau sampo yang medik tadi. Jadi untuk sampo anti dandruff misalnya kita bisa tambahkan tar, sulfur, sengpiriton, selenium sulfite gitu dan lain sebagainya. Kemudian ini mencegah sebum ya, segum yang menyebabkan rambut pecah dan berketombe. Jadi segum itu kayak penumpukan penumpukan dari sebumnya itu loh, numpuk itu yang menyebabkan rambutnya ini jadi timbul ketombe disitulah nantinya. Kemudian antioksidan, kemudian asam amino, kemudian vitamin, minyak di sini biasanya digunakan untuk fungsi conditioner ya atau melembabkan. Ini ada minyak mint contohnya seperti ini. Rempah-rempah, minyak kelapa, lilin dan lain sebagainya. Tabir surya, zat aktif tambahan dari ekstrak tadi misalnya dari balsam, wortel, madu, jojoba, aloe vera, rosella itu ya, atau yang lainnya, secang gitu misalnya, telang dan lain sebagainya. Banyaklah ya ekstrak-ekstrak. Sekarang penelitian-penelitian atau formulasi shampoo dengan bahan ekstrak itu juga sudah mulai cukup populer ya. Nah, ini formula umum dari shampoo. Jadi utamanya yang pertama harus ada surfaktan. Kalau di sini ada surfaktan, dia pasti adalah surfaktan primer. Yang paling sering dipakai N-lauryl sulfat. Ini contoh bahannya aja ya. Konsentrasinya biasanya 10%. Kemudian ada pelembut atau conditioner, nih macam-macam bisa dipakai propylene glycol atau sorbitol. Nih kalau propylene glycol bisa pakai sampai 15%, sorbitol juga bisa sampai 15%. Kemudian pengental ini bisa dipilih salah satu, bisa dikombinasi. Ya, ini bisa jadi bahan penelitian juga kalau salah satu pada konsentrasi berapa itu hasilnya seperti apa, atau kalau dikombinasi seperti apa itu juga bisa. Nah, ini disesuaikan rentangnya sesuai dengan Handbook of Pharmaceutical Excipient ya. Kemudian foaming agent ya, Cocamide DEA itu pada kisaran sekian 2,5 sampai 5. Kemudian pemisah logam tadi ETA. Nah, ini hanya ditambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit ya, cutting agent itu sedikit aja. Pengatur pH atau asam sitrat. Nah, ini QS juga.
Jadi dirasa pokoknya nanti kalau sudah sampai di rentang yang dipersyaratkan SNI ya sudah cukup gitu. Ya, kemudian pengawet ini metilparaben, propilparaben pada kisaran sekian. Pengaroma atau pemberi sensasi ya ini tergantung kebutuhan juga. Ya, sehingga ini ditambahkannya QS. Ingat bahwa tadi kayak pengaroma, kemudian pewarna gitu ya, dia biasanya ya mentok-mentok di 2% ya, tapi ini kita bisa tambahkan sesuai selera, tapi maksimal tetap 2%. Kemudian pengisi ya ini biasanya Aquades, ada juga yang memformulasikan dalam Aquabides itu juga ada gitu ya. Nah, ini formula umumnya. Bisa dimodifikasi tidak Bu? Bisa. Ya bisa, karena sebenarnya yang dibutuhkan utamanya ya surfaktannya ini, ya surfaktannya. Sedangkan yang lain itu kan untuk pendukung ya, pendukung biar ini stabil, biar ini meningkatkan daya kerjanya si surfaktan ini gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan ekstrak herbal ya, kita tambahkan dalam sediaan formula sampo, maka dia itu punya berbagai peranan. Ya, namanya ekstrak herbal itu ada metabolit sekunder yang bisa kita tonjolkan kan peranannya di situ. Misalnya sebagai antioksidan, ada antiinflamasi, ya peningkat densitas rambut, jadi rambutnya jadi tebal gitu ya. Pelebar folikel rambut sehingga tumbuhnya jadi subur. Perpanjangan fase anagen. Nah, fase anagen itu apa nih? Saya tampilkan gambarnya di sini. Ya, ini saya ambil dari internet. Jadi ini adalah siklus tumbuhnya rambut ya, ada 3 fase utama: anagen, katagen, kemudian telogen. Kalau anagen ini adalah fase di mana dia ini sel-sel rambut di sini ini aktif membelah secara mitotik ya. Jadi dia tumbuh cepat, subur gitu ya. Dan ini bisa berlangsung hingga 6 tahun. Nah, selanjutnya nanti setelah itu dia akan masuk ke fase katagen. Fase katagen itu merupakan fase transisi di mana dia ini kan ya namanya sel itu pasti akan mengalami regenerasi. Jadi dia punya lifespan yang nanti pada akhirnya dia ini akan mengalami kematian kan. Nah, ini adalah masa transisi menuju kematiannya itu. Kematiannya di fase telogen ya. Sebelum telogen itu fase restingnya nanti. Baru matinya di sini. Nah, ini katagen itu masa transisinya dan ini berlangsung 1 sampai 2 minggu. Ini mulai mengalami kayak degenerasi degenerasi. Jadi mulai nggak aktif membelah lagi gitu ya. Jadi dia lebih kalau di sini kayak tebal gitu ya, dia mulai menipis, mulai nggak aktif membelah lagi, mulai tampak menipis ya, dan nggak sehat ya, bisa dikatakan mulai nggak sehat. Kemudian di telogen ini fase restingnya tadi. Nah, ini mulai ada pemisahan dari dermal papilla. Nah, di sini ini mulai bersiap untuk tadi membentuk folikel rambut yang baru. Ya, mulai bersiap untuk membentuk rambut yang baru. Jadi ketika ini mulai hilang nanti rambutnya di sini ya, folikel yang di sini ini hilang, maka fase yang berikutnya ini akan kembali ke fase anagennya ini tadi, fase aktif membelahnya tadi. Jadi di sini ada hair matrixnya, forming new hair. Jadi ini ada fase rambut yang baru. Nah, itu ekstrak herbal ini bisa membantu memperpanjang fase anagennya ini, jadi rambutnya itu bisa tumbuh dengan subur gitu ya. Kemudian bisa menutrisi folikel-folikel rambut, memetabolisme androgen ya, namanya androgen itu merupakan hormon yang dia juga berkaitan, bisa dikatakan dia berkaitan dengan hormon kemudaan ya, atau keremajaan, termasuk dia sel-sel yang ada di dalam tubuh, termasuk juga sel-sel rambut. Jadi yang kaitannya nih, rambutnya tidak cepat beruban, misalnya rambutnya itu tetap tampak prima gitu ya, rambutnya masih kayak rambut anak muda. Nah, itu ya karena metabolisme androgen ini juga. Nah, ini nanti silahkan dibaca sendiri ya keterangannya untuk fase-fasenya tadi ya. Jadi di fase telogen ini tadi mulai ada yang rontok ya, rambutnya mulai rontok nih saat folikel berada pada fase istirahat sebelum rambut baru tumbuh. Jadi sudah mulai ancang-ancang ada pertumbuhan rambut
dia mulai siap-siap rontok. Jadi begitu nanti selesai ini rontoknya, maka dia akan masuk ke fase anagen kembali, gitu ya. Nah, ini contoh formula shampoo. Seperti biasa saya tambahkan atau saya carikan formula shampoo yang ada ekstraknya, karena kan kita formulasi sediaannya kan herbal. Jadi di sini saya tampilkan yang ada ekstraknya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk formula shampoo-nya ini ada N-alauryl sulfat yang merupakan surfaktan anionik. Kemudian kokamid ya, ini kokamid ya, ada juga yang menuliskannya kokomid, tapi yang benar ya umumnya sih yang saya cari referensi itu kokamid ya. Kemudian kokoamida propil betain, ini juga merupakan surfaktan ya, surfaktan pelengkap. Kemudian asam sitrat tadi pengatur pH. Kemudian parfum ya, QS ya, di sini pewarnanya dia menggunakan pewarna alami Rosella ya. Kemudian ada pengawet di sini Nipagin, kemudian aquabides, dan zat aktif yang dia gunakan di sini ini adalah ekstrak wortel. Jadi zat aktif tambahan ya, karena kalau shampoo kan ya hanya sekedar kalau untuk membersihkan saja N-alauryl sulfat cukup, tapi di sini dia ada zat aktif tambahan yang berfungsi sebagai pendingin, pelembab, pewarna alami ya dari karotenoid. Nah, ini harapannya nih rambutnya tuh warnanya bisa kayak shiny gitu loh ya, berkilau gitu dengan adanya karotenoid ini. Lalu bagaimana prosedur pembuatannya dari formula tadi? Nah, ini tahap awalnya ini aquadesnya dipanaskan ya, kemudian ekstrak ini dicampur dengan ekstrak wortel ya, ekstrak wortel sampai panas, kemudian ditambahkan N-alauryl sulfat lalu diaduk hingga homogen. Nah, kalau di sini dikatakan panas, itu panasnya sampai berapa? Biasanya pemanasannya itu sampai suhu 70-80-an. Ya, ada juga yang proses pembuatannya itu tidak digunakan pemanasan, itu juga ada, atau misalnya pemanasan dengan suhu rendah itu juga ada, tergantung ya dari formulanya. Kalau di sini ini formula ini dia menggunakan pemanasan sampai kira-kira pemanasan 70-80 derajat Celcius. Lalu di sini ditambahkan kokamid. Sorry kok ini saya nulisnya jadi inkonsisten ya. Kokamid ya, kokamid DEE. Lalu diaduk hingga homogen, tambahkan NaCl dan asam sitrat, aduk hingga homogen. Tambahkan pewarna, kemudian aduk homogen, lalu ditambahkan parfum, lalu diaduk hingga homogen. Oh, ini NaCl di sini di formula memang tidak dituliskan oh ini untuk menambah kekentalan ya. Sorry tadi sebelum saya singgung ya. Jadi NaCl itu untuk menambah kekentalan atau thickening agentnya. Ya, ini dicampurkannya bersama dengan asam sitrat tadi. Itu ya. Jadi ketika kita mau membentuk viskositasnya, kita sekalian adjusting pH-nya. Kemudian ini contoh formula yang kedua, jadi formula shampoo anti ketombe dengan ekstrak daun pacar air. Ya, di sini ini sekali lagi yang populer adalah N-alauryl sulfat ini sebagai surfaktannya. Kemudian kokamid DEE, CMCMA. Ini kokamidnya foaming agentnya, CMC-nya sebagai pengentalnya, asam sitratnya sebagai pengatur pH. Kemudian ini aditif ya, mentolnya untuk memberikan sensasi dingin. Kemudian metil paraben sebagai pengawet, aquades sebagai pengisinya. Kemudian di sini sebagai zat aktif tambahannya digunakan fraksi aquades daun pacar air. Ya, karena ini dari proses fraksinasi. Ya, dengan konsentrasinya di sini yang dioptimasi 5, 10, 15, sedangkan kalau yang lain konsentrasinya sama. Nah, ini prosedur pembuatannya, ditimbang dulu semua bahannya sesuai dengan formulasinya. Lalu karena tadi ada CMC, maka CMC-nya perlu dikembangkan dulu ya dengan air panas. Lalu metil parabennya juga dilarutkan dengan beberapa tetes etanol, jadi hanya untuk membantu pelarutan saja. Jadi di formula tadi memang tidak dituliskan karena nanti kan akan menguap ya, Kemudian sebagian aquades dipanaskan di atas hot plate,
pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, di sini dia digunakan suhu 60 derajat Celcius. Jadi memang umumnya ada pemanasan. Ya, pada proses pencampurannya itu ada pemanasan. 60, 70, 80 itu suhu-suhu yang umum digunakan. Lalu dimasukkan Na-lauryl sulfatnya, aduk sampai homogen, lalu ini kokamit DEA ditambahkan, diaduk. Lalu karena ini tadi ada campuran satu yaitu CMC, dan ini campuran duanya yang tadi metil paraben. Nah, ini M1 dan M2 ini dicampurkan ke dalam yang ini tadi ya, diaduk sampai nanti dan membentuk campuran ya, yang kental ini disebut sebagai M3. Nah, lalu fraksinya tadi, fraksi Aquades dan petal air itu baru dicampurkan ya, diaduk homogen, baru nanti ditambahkan asam sitrat untuk adjusting. Jadi adjusting itu kita bisa lakukan, sebenarnya yang paling aman adjusting itu kita lakukan di air ya, bisa bersamaan dengan penambahan bahan tambahan yang seperti pewarna, pengharum gitu, atau sebelumnya. Karena kalau pengharum, pewarna itu kan harusnya tidak mengganggu pH gitu ya. Kemudian larutan shampoo ini didinginkan ditambah dengan mentol. Nah, jadi di sini mentolnya ditambahkan terakhir. Kemudian ditambah dengan beberapa tetes etanol dan diaduk. Ini fungsinya untuk apa sih kok dari tadi tetes-tetes etanol? Itu untuk membantu proses homogenisasi saja. Tapi karena tadi kenapa kok ditambahkan dalam formula? Karena nantinya juga akan karena hanya tetes maka dia akan mudah menguap, jadi hilang. Ya, kemudian dicukupkan dengan Aquades hingga 30 ml lalu diaduk hingga homogen. Nah, ini contoh yang lain, formula shampoo anti ketombe ekstrak kulit tauge. Jadi ini dia menggunakan kulit tauge yang selanjutnya diekstrak. Di sini ini yang digunakan sebagai deterjen sekali lagi SLS. SLS itu sodium lauryl sulfat ya, atau Na-lauryl sulfat sama. Ya, kemudian HPMC digunakan sebagai pengental ya, TEA di sini untuk penstabil pH-nya, kemudian propilen glikol untuk humektannya, nipaki-nipasol pengawet, ETA untuk pengelat, kemudian Aquades sebagai pelarut. Tuh. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri bagaimana proses pencampurannya, silakan nanti dicermati. Yang membedakan adalah di tahap ini gitu ya, kalau tidak disebutkan di formula-formula yang sebelumnya, formasi yang sebelumnya adalah dia ini ada proses menghilangkan busa selama 24 jam. Ya, jadi memang di formula tadi pun juga tidak disebutkan, tapi umumnya dalam proses pencampuran atau pembuatan shampoo ini ya pasti akan ada buih yang terbentuk. Dan hilangnya buih ini bisa berbeda-beda, bisa ada yang hilang dalam beberapa jam, ada yang butuh waktu lebih lama, sehingga kalau mau aman itu memang dibiarkan 24 jam gitu ya, untuk sebelum nanti dikemas gitu ya, dikemas. Oke. Kemudian ini formulasi shampoo dengan kombinasi ekstrak jambu biji. Nah, kalau dilihat di sini ini ada kombinasi dari SLS dan juga TEA, di mana SLS ini yang nanti berfungsi sebagai surfaktan utama. Ya, kemudian TEA ini sebagai surfaktan sekundernya. Jadi yang ini SLS ini surfaktan anioniknya, TEA-nya sebagai surfaktan non-ioniknya. Kalau di formula sebelumnya TEA ini digunakan sebagai penstabil pH. Sebenarnya dia pun di sini juga bisa berfungsi sebagai surfaktan sekunder. Jadi ini double function gitu ya, bisa berfungsi ganda. Ini formula shampoo dengan ekstrak daun katuk. Nah, di sini ini ada kombinasi ya dari surfaktan primer dan sekunder juga ya, sodium lauryl sulfat, kemudian kokamit DEA. Ya, ini kokamit itu sebenarnya surfaktan juga loh teman-teman, jadi ini surfaktan pelengkap yang dia juga bisa berfungsi sebagai foaming agent ya. Kemudian di sini dikombinasikan dengan HPMC, nanti pada proses pencampurannya ini jadi satu dulu gitu ya, baru ditambahkan dengan bahan yang lain.
Kemudian di sini ada dimetikon. Dimetikon itu salah satu contoh pelembab ya, berfungsi sebagai humektan. Nah, ini kalau yang ini bentuknya gel, mungkin tidak terlalu saya singgung ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga sebenarnya dengan formula-formula yang sebelumnya gitu ya, tapi ya kalau namanya tadi pakai CMC, pakai HPMC, itu sebenarnya kan kita bisa katakan ya itu biasanya gelling agent kan ya, jadi memang bentuknya tuh disebutnya di sini gel ya. Jadi ini bahannya surfaktannya sama lah ya, SLS juga, HPMC sebagai pengentalnya, metilparaben, propilparaben pengawet, propilen glikol di sini sebagai humektan, aquades. Nah, ini ekstraknya. Ini teman-teman bisa melihat di sini ya, di sini ada campuran A dan campuran B. Jadi ya sama seperti pada proses pembuatan gel, memang biasanya kan umumnya ada dua bagian gitu yang dicampurkan ya untuk membentuk suatu sediaan yang bagus gitu ya. Jadi nggak bisa langsung tambah gitu misalnya. Ya, shampoo pun juga seperti itu. Karena teman-teman juga sudah dapat basisnya ya, atau dasarnya ilmunya. Jadi ini pengembangan saja sebenarnya. Nah, ini uji-uji untuk sediaan shampoo ada. Ini masih banyak uji yang lain, tapi ini uji umum yang biasa digunakan gitu ya. Ada uji organoleptik, itu jelas tidak boleh dilewatkan. Uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, kemudian retensi busa, tinggi busa, dan juga iritasi mata. Nah, organoleptis ya tentu saja kita harus melihat tampilan fisiknya ya, apakah menarik, homogen, tidak pecah, kemudian bagaimana dia kemampuan membentuk busanya. Nah, ini analisis ini kita amati perubahannya baik dari bentuknya, baunya, atau aromanya, warnanya juga dalam waktu tertentu itu ya. Jadi apakah sesuai atau tidak gitu ya. Biasanya uji organoleptik tidak hanya dilakukan di awal, tapi nanti juga dilakukan bersama dengan uji stabilitas. Jadi selalu diuji ya bersamaan dengan uji stabilitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat homogenitas sediaan shampoo. Jadi apakah nanti campurannya itu merata atau tidak, ini perlu diuji juga. Prosedurnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dioleskan ke objek kaca objek gitu ya, atau objek gelas, diratakan lalu ditempelkan seperti itu, lalu kita amati ada butiran-butirannya atau tidak. Dan untuk memastikan bahwa ini terdistribusi homogen itu ya, campurannya itu homogen, larut homogen gitu, maka pengambilan sampelnya itu harus di 3 titik. Jadi jangan hanya satu, di bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Jadi untuk melihat apakah jangan-jangan di yang atas ini wah ini homogen banget, ternyata begitu kita ambil yang di bawah ini ternyata butir-butirannya masih banyak ya, masih kelihatan jelas. Oh, ini berarti proses pencampurannya tadi tidak bagus. Kemudian uji pH ya, sama seperti biasa, standar harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk pH meternya. Kemudian kita buat larutan sampelnya, lalu dicelupkan ya, untuk elektrodanya kita masukkan, kemudian nanti ditunggu sampai dia itu konstan. Nah, itu harganya itu yang merupakan nilai pH dari sediaan. Kemudian uji viskositas ini untuk mengukur kekentalan dari shampoo ya. Viskositas ini tidak hanya tadi saya singgung bahwa dia itu berpengaruh pada saat proses penuangan ke tangan saja ketika akan digunakan, tapi juga berpengaruh pada saat filling ke wadahnya. Nah, ini kalau di skala industri ini penting ya. Kalau dia kental banget nih jadi lama nih fillingnya. Nah, kalau fillingnya lama ini kan waktu adalah uang ya kalau di industri. Kalau dia terlalu encer, nah ini malah nanti hati-hati, misalnya banyak yang tumpah kemana-mana karena terlalu nyiprat itu misalnya, sehingga nih kekentalan itu penting, tidak hanya bagi konsumen tapi juga di skala industrinya. Nah, ini proses pencampurannya ini kalau dia terlalu kental juga akan sulit ya,
kalau terlalu encer juga bisa jadi tadi ketika diaduk mungkin jadi sering muncrat-muncrat gitu ya. Nah, jadi kita membutuhkan viskositas tertentu. Uji viskositas sampo itu dilakukan menggunakan ya tadi alatnya macam-macam, ini salah satunya aja viskometer Brookfield gitu ya. Ini prosedurnya. Jadi harus ditempatkan di wadah gelas gitu ya dalam volume tertentu. Di sini yang digunakan 200 ml, diletakkan di bawah alat viskometer Brookfield. Jadi nanti akan ada tongkat pemutar yang masuk ya, atau spindle-nya yang masuk ke situ, lalu nanti akan diputar itu oleh spindle-nya, lalu akan diukur nih viskositasnya seberapa. Kemudian uji retensi busa ini merupakan uji waktu yang dilakukan untuk mencatat volume pengurangan busa yang terjadi pada interval waktu tertentu ya, kira-kira 1 sampai 4 menit. Kadang ada yang mengukur sampai 5 menit. Ya, ini prosedurnya 50 ml shampoo ya dengan konsentrasi 1% nih ke dalam tabung reaksi 250 ml, dikocok-kocok selama 10 kali ya. Kemudian nanti total volume dari isi busa diukur, kemudian diamati penurunan dan stabilitas busanya selama berapa menit tadi, 1 sampai 4 menit. Ya, dari menit ke menit kita akan lihat penurunannya seberapa. Kemudian uji daya pembusa dan kestabilan busa. Jadi ini digunakan untuk melihat apakah busanya ini cepat hilang atau tidak gitu ya. Sebanyak 1 gram shampoo ditimbang pada cawan penguap, dilarutkan dalam air suling secukupnya ya. Jadi kalau sudah cukup larut baru dia dimasukkan ke dalam lampu ukur yang 100 ml, lalu di-add ya sampai batas sampai garis tanda. Nah, kalau sudah dihomogenkan kemudian, tapi jangan sampai berbuih ya, dihomogenkan kemudian dipindahkan ke gelas ukur yang 500 ml, lalu ditutup ya untuk gelas ukurnya, dikocok 10 menit, baru nanti tinggi busanya itu diukur saat tutup dibuka, didiamkan selama 5 menit. Jadi untuk melihat nih busanya stabil atau tidak. Ini mirip-mirip untuk uji retensi busa. Jadi kalau retensi busa lebih ke volumenya tadi yang berkurangnya seberapa. Kalau stabilan busa itu dia ini yang kita lihat adalah masih banyak atau tidak gitu ya busanya itu. Ya, stabil atau tidak busanya itu. Dan banyak atau tidak gitu ya. Tadi kan ada standarnya berapa sentimeter untuk tinggi busanya. Nah, ini untuk uji tinggi busa mirip lagi ya, sama seperti yang tadi akan kita ukur nih ya busanya. Ini untuk melihat daya pembusanya itu seberapa sih gitu ya. Ini berbagai metode ya. Kadang itu bisa hanya salah satu saja yang digunakan untuk dicek gitu ya, misalnya kestabilan busa saja atau uji retensi busa saja, karena mirip-mirip untuk tesnya, sama-sama untuk mengukur apakah busa yang terbentuk itu kondisinya baik atau tidak, dia cukup stabil atau tidak, kan seperti itu. Sebenarnya tujuannya sama. Ya, ini dimasukkan ke dalam gelas ukur bertutup, dikocok selama 20 detik. Ini bedanya, kalau tadi ada 10 menit, ini 20 detik. Kemudian diukur tinggi busa yang terbentuk. Tapi kalau ini tidak pakai proses pendiaman. Jadi setelah dikocok ya udah dilihat aja busa yang terbentuk itu tingginya seberapa, itu yang diukur lalu dicatat. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, ada uji iritasi mata. Di sini pemeriksaan sifat iritasi shampoo itu dilakukan pada hewan percobaan kelinci, jadi tidak pada manusia. Nanti di mata kanan kelinci itu diberi larutan shampoo, mata kirinya digunakan sebagai kontrol. Jadi kalau kontrol ini misalnya kita mau menambahkan suatu larutan atau kita teteskan juga larutan, ya ini paling larutan air suling aja ya, jadi kontrolnya. Kemudian nanti prosedurnya, jadi sebanyak 0,1 ml larutan shampoo 10% B/V ya diteteskan pada mata kanan kelinci, dibiarkan 2-3 detik, lalu baru dicuci air suling. Nanti mata kanan ini akan diamati mulai dari hari 1 sampai hari ke-7 setelah perlakuan. Nah, shampoo dinyatakan bersifat iritasi apabila sampai hari ke-7 itu kornea mata dan konjungtivanya masih kabur dan merah. Nanti akan dibandingkan nih dengan kontrolnya.
Kalau mata kanan kelinci ini dinyatakan normal bila pada hari pengamatan keadaan mata kelinci ini sama seperti pada kontrol, jadi ya baik-baik aja, tidak ada perubahan pada konjungtivanya atau apa tadi, kabur dan memerah gitu ya warnanya pada konjungtivanya gitu. Oke, nah itu tadi yang terakhir, kita sudah sampai di akhir perkuliahan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Silahkan nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Semoga nanti teman-teman juga bisa lebih memahami lagi dan bisa memformulasikan lagi kalau nanti seandainya teman-teman akan membuat sediaan shampoo gitu ya. Jadi sudah tahu dasarnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di mata kuliah kita berikutnya, bertemu dengan topik yang berbeda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.